Cara ternak ayam kampung modal kecil agar dapat untung, Bos. Jangan harus mengikuti langkah-langkah. Adapun cara seperti berikut ini. Super. Ternak ayam kampung itu mudah, Bos, asalkan kita mau belajar. Kita bisa memulai ternak ayam kampung itu di belakang rumah, di sekitar rumah. Yang terpenting, yang terpokok kita membuat pagar pembatas agar nantinya ayam yang kita pelihara itu tidak berkeliaran ke sana ke sini sehingga tidak merugikan tetangga, teman-teman. Selain itu, untuk ternak ayam kampung, digunakan pagar pembatas itu berfungsi untuk agar nantinya ayam kita itu terhindar dari binatang-binatang predator yang mengintai di luar sana. Selain itu, ternak ayam kampung itu apa ya? Mudah, Bos. Dari segi imun ayam kampung lebih kuat dibandingkan dengan ayam lainnya. Selain itu, dari segi pakan, ayam kampung tidak ketergantungan, Bos, dengan pakan pabrikan. Sehingga kita bisa memanfaatkanlah bahan-bahan di sekitar kita yang lebih murah dan dapat didapatkan. Kita bisa berkolaborasi dengan pertanian, Bos, atau dengan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Dan terbukti dengan cara itu ayam kampung, ternak ayam kampung juga bisa tumbuh sehat dan cepat besar, Bos. Dan cara itu sudah ada sejak dulu, Bos, sejak nenek moyang kita dulu ternak itu sudah ada. Dan orang dulu itu ternak ayamnya pun cukup sederhana. Dia ternak ayam dengan cara ternak ayam umbaran. Tapi kalau di sini kita sudah tidak bisa lagi karena lahan kita sudah mulai terbatas, Bos. Salah satu contoh cara saya untuk bisa menghemat biaya pakan yaitu kita manfaatkan tanaman di sekitar kita. Suatu contoh, saya eh, memanfaatkan tanaman sungai, Bos. Tanaman-tanaman sungai yang hidup di mungkin di pedesaan itu mudah sekali untuk didapatkan. Salah satu contoh yaitu tanaman kangkung, Bos. Itu banyak sekali tumbuh di sungai-sungai atau di rawa-rawa. Bahan itu kita cari, Bos. Kita cari, jadi kita harus aktif dan kreatif agar bisa lebih menghemat lagi di dalam biaya pengeluaran, terutama biaya pakan, Bos. Kangkung-kangkung kali itu setelah terkumpul, setelah kita dapat, biasanya karena masih fresh, Bos. Jadi bahan itu sampai di rumah langsung saya berusaha untuk mengolahnya menjadi pakan alternatif atau bisa dikatakan untuk pakan ayam yang murah lah, Bos. Karena bahannya kan sendiri gratis. Jadi dari sungai caranya cukup sederhana, Bos. Kangkung-kangkung itu kita rajang-rajang seperti ini sampai benar-benar bahan kangkung ini halus, Bos. Lah, sedangkan untuk campurannya, Bos, di sini karena ternak ayam kampung Cak Tris itu ternak kampung modal kecil, jadi sebisa mungkin untuk bahan campurannya pun eh, harus mencari yang lebih murah, apalagi kalau bisa yang gratis, Bos. Seperti ini kita di sini Cak Tris juga bisa manfaatkan bekatul, Bos. Bekatul, jadi bekatulnya itu nggak beli, Bos. Karena kan Cak Tris sendiri juga hidup berdesaan, juga menanam padi. Dari padi itu sendiri, seperti ini padinya. Ini hasil panen dari kebun sendiri, Bos. Nanti setelah itu padi-padi ini kering, terus nanti eh, kita datangkan orang atau yang biasa menggiling padi itu, Bos. Padinya kita giling, terus dari gilingan padi itu kita kan mendapatkan beras, Bos. Beras untuk kita makan atau kita konsumsi untuk keseharian kita.
dari beras itu sendiri, dari apa ya, kulit padi di sini kita bisa menghasilkan dedak, Bos. Dan dari dedak itu nanti kita manfaatkan untuk bahan campurannya, Bos. Dan di sini kalau setelah bahan itu tercampur menjadi satu, baru cukup nanti kita siram dengan air mendidih. Nah, kita siram seperti ini. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan, setelah bahan ini kita siram, diusahakan kita tutup dulu, Bos. Kita tutup dengan karung mungkin beberapa waktu, mungkin 5 menit. Setelah itu kita buka, kita aduk-aduk, Bos. Kita aduk-aduk seperti ini agar semua bahan itu menyatu menjadi satu. Biasanya catering pakai apa ya, roti BS, karena ini roti BS-nya sudah habis, makanya ya Pak, cukup pakai ini. Nah, jangan lupa tadi kasih air dingin agar nantinya pakan itu cepat apa, dingin, Bos. Jadi nggak menunggu lama-lama, pakan itu menunggu dingin. Terus kita aduk-aduk seperti ini sambil kita remat-remat agar kangkungnya itu tadi cepat hancur, Bos, dan menyatu dengan bahan yang lain. Terus kita pindahkan ke wadah yang sering Cak pakai. Baru setelah itu kita kasihkan, karena Cak ternak ayam kampung modal kecil, jadi bahannya itu manfaatkan, Bos. Untuk bahan, untuk wadah pakan pun di sini Cak itu mau cuma manfaatkan kenteng-kenteng bekas, Bos. Jadi bekas-bekas kenteng di sini Cak itu manfaatkan untuk wadah pakan. Selain itu ada fungsi dari kenteng itu sendiri adalah nanti kalau pakan tadi agak becekan, dari kenteng itu bisa menyerap air yang berlebihan di dalam pakan alternatif itu sendiri. Dan jenengan bisa lihat, walaupun dengan ternak ayam kampung dengan pakan alternatif juga ayam sehat dan cepat besar. Jenengan bisa lihat seperti ini hasilnya. Nah, ayamnya pada ngantri. Nah, jenengan bisa lihat bahwa dengan pakan alternatif pun ayam juga tumbuh siap dan nafsu makannya pun juga bagus, Bos. Jenengan bisa lihat dari nafsu makannya, dia berebut, mulai berebut mencari pakan yang saya kasihkan. Dengan pakan keseharian cukup dengan pakan ini, Bos. Dan terbukti ayam-ayam Cak itu alhamdulillah bisa tumbuh sehat dan cepat besar, Bos. Asalkan ayam ini yang Cak ini, yang pelihara ini jangan sampai cacingan, Bos. Walaupun dengan pakan bagus seperti apapun, kalau ayam cacingan ya percuma. Ayam kita nggak akan bisa gemuk. Karena kenapa? Karena pakan yang ada, yang seharusnya dimakan ayam itu untuk pertumbuhan ayam, itu nggak bisa fokus tepat sasaran. Jadi nutrisi dan gizinya itu nggak terserap oleh tubuh ayam, melainkan oleh cacing-cacing yang ada di dalam tubuh ayam, yang terjadi nanti ayam malah kurus, Bos. Makanya dari situ saya sarankan untuk memberi obat cacing secara berkala agar nanti ayam kita bisa cepat besar, Bos. Dan ini juga bisa bermanfaat, Bos. Super.